Di AWS di sini GNI senantiasa ada 4 poin ya Bapak Ibu yang akan saya sajikan dan akan kami jelaskan. Di sini terkait dengan SageMaker Jumpstart. Biasanya developer gitu ya, biasanya saya pernah juga melakukan eksperimen terkait dengan model-model yang sifatnya sudah tersedia di AWS atau bahkan open source, atau bahkan misal kita pengen custom model, itu kita bisa lakukan di sini dalam proses eksperimennya untuk sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di dalam AWS terdapat Amazon Bedrock yang senantiasa model GNI ini sudah di-manage secara serverless dan memiliki high performance. Sebagai contoh yang tadi, Nova Family itu tersedia di Bedrock dan kita bisa gunakan API-nya untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, biasanya di sini selanjutnya ini berkaitan dengan EC2, TRN1N dan ENV2. Ini untuk proses training dan juga ini proses untuk inference. Inference itu yang tadi di bagian awal banget itu ada completion. Jadi GNI untuk senantiasa memberikan suatu jawaban. Nah, dalam memproses jawabannya itu biar bisa cepat kita peroleh, itu kita bisa combine dengan EC2 yang di inference. Nah, kemudian di Amazon Q. Nah, di Amazon Q ini senantiasa ini fully managed juga GNI Power Chat Assistant dari Amazon yang disediakan untuk keperluan beberapa hal. Nah, jadi ini sifatnya gratis juga Bapak Ibu dan kita bisa akses gitu ya. Ini mirip seperti di GitHub Copilot atau berkaitan dengan GPT Assistant, ini juga mirip terkait dengan Amazon Q. Kita lihat di sini ada 4 pendekatan gitu ya. Ada 4 pendekatan kenapa kita butuh DR gitu ya. Dan ini adalah 4 diantaranya yang bisa diadopsi. Jadi kalau Bapak lihat panah ini, yang 3 itu adalah aktif pasif gitu ya. 3 ini adalah aktif pasif, tapi yang paling kanan itu adalah yang aktif-aktif. Ini pentingnya gitu. Kalau semakin ke kiri, waktu untuk melakukan recovery-nya itu semakin lama. Karena apa? Metode yang dipakai adalah paling kiri adalah backup and restore. Tapi kalau ngelihat paling kanan itu adalah menggunakan aktif-aktif, yang dimana secara waktu untuk recovery-nya itu lebih cepat. Oke, tapi ada perbandingan lagi nih, nggak cuman waktunya, tetapi dari sisi cost. Biasanya kita akan compare nih dari sisi waktu seperti apa, dari sisi budget atau cost-nya seperti apa. Oke, yang paling kiri kenapa bisa dibilang lebih murah? Karena dia hanya menyiapkan kapasitas gitu ya untuk melakukan penyimpanan data gitu ya. Mungkin Pak Tri juga pernah ya Pak ya kita ya konsultasi. Jadi yang paling kiri itu lebih murah, tetapi kalau udah di AWS gitu ya, udah di dalam AWS sendiri sebenarnya harusnya bisa lebih cepat. Karena in lokal dia akan melakukan restore sendiri gitu ya. Yang paling kanan kita lihat, yang paling kanan cost-nya ada $4 di situ. Lebih mahal dibandingkan yang paling kiri. Kenapa? Karena Bapak, Ibu menyiapkan sesuatu yang 1:1 dengan DR-nya. In simple thing di dalam satu patch ini sebenarnya untuk menjelaskan beberapa hal yang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kita interaktif aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, langsung bertanya aja. Oke, umumnya gini, kita punya beberapa workload gitu ya. Kita punya beberapa workload di dalam environment kita. Pastinya kita harus membagi atau mengkategorikan mana yang menjadi tiering critical, non-critical atau general gitu ya. Ini pada umumnya. Biasanya teman-teman mungkin punya kategori sendiri gitu ya. Ini biasanya yang tier pertama itu yang critical lah ya, yang near zero ketika recovery time-nya itu harusnya lebih mendekati 0 waktunya. Kemudian yang tier kedua ini adalah yang not mission critical atau yang dibilang middle lah gitu ya, nggak terlalu critical. Tapi di sini ada RPO yang harus di-achieve gitu ya. Ini bisa jadi 2 jam atau 4 jam gitu. Nah, tier yang ketiga yang terakhir adalah tier-tier yang dianggap ya udah sih kalau workload seperti ini mati pun nggak apa-apa gitu ya. Nanti sejam kemudian atau 8 jam besok pun dinyalain nggak masalah karena datanya juga nggak ada berkembang di situ.
itu bisa dimasukkan ke dalam tier yang paling terakhir, gitu ya. Ini secara umum aja kita bikin kategori seperti ini.